Bersyukur berjumpa kembali dalam Berita Hidup Baru, New Life News NLN malam yang ke-78. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, malam hari ini kiranya firman Tuhan akan menolong kita untuk dikuatkan selalu dan menjadikan kebenaran di dalam seluruh kehidupan. Mari kita berdoa untuk sambut kebenaran firman Tuhan, dan nantinya kita juga akan berdoa bersama. Mari setelah kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau memberi waktu untuk kami bisa merenungkan malam hari ini, dan biarlah Berita Hidup Baru akan menjadi saluran berkat senantiasa bagi semuanya. Tuhan, bekerjalah pada saat ini bagi kami semua, sehingga kebenaran firman benar-benar menguatkan kami, memberkati kami semua. Patahkan segala kegelapan yang ingin mencuri kebenaran firman-Mu. Kirim malaikat menjaga waktu ini, dan bekerjalah oleh kuasa Roh-Mu yang kudus menanam kebenaran firman-Mu bagi kami semua. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini saya ambil dari kitab Kejadian. Ini adalah satu peristiwa di mana Abraham mau mengambil istri untuk anaknya Ishak. Jadi mau mengambil mantu. Tetapi yang menarik dari firman Tuhan ini, kita akan bahas hanya 9 ayat saja. Nanti ayat-ayat selanjutnya kita bahas di pertemuan berikut. Di dalam 9 ayat ini dari Kejadian pasal 24 ayat 1 sampai 9, saya melihat bagaimana cara Abraham itu untuk mendapat menantu, tetapi dengan tetap hidup di dalam pegang firman dari Tuhan. Makanya saya kasih judul firman Tuhan malam hari ini adalah tidak mau kembali ke asal. Kenapa Abraham tidak mau kembali ke tempat asalnya? Padahal dia menyuruh orang suruhannya itu, orang kepercayaannya itu mengambil istri untuk Ishak, tetapi di daerah dari keluarganya. Dan dari situ kita melihat bahwa Abraham tidak mau kembali ke sana untuk mengambilnya. Tapi dia menyuruh hambanya untuk mengambilnya ke sana. Nah, ini kita akan merenungkan kebenaran ini. Nah, dari sini saya melihat dari ayat-ayat yang kita akan baca, kita akan ketemukan bahwa Abraham tidak mau kembali ke asalnya. Di dalam ayat 1 kita baca, adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Ini dulu kita renungkan. Jadi Abraham sudah tua, tetapi diceritakan dia penuh dengan berkat. Dia penuh berkat Tuhan. Dia sangat penuh berkat, diberkati Tuhan dalam segala hal. Kebanyakan orang ketika sudah diberkati Tuhan, hidupnya bisa serampangan saja atau asal-asalan juga. Tidak semua sih. Tetapi juga bisa hidupnya tidak begitu pegang Tuhan juga. Dan kita lihat dari apa yang terjadi dengan ayat ini, dimulai dengan Abraham sudah tua tetapi penuh dengan segala berkat. Dan berkat itu dia terima dari tempat di mana dia sekarang tinggal, di tanah Kanaan sebagai orang asing untuk awalnya. Tetapi itu menjadi tanah perjanjian dari Tuhan kepada Abraham. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sudah diberkati dalam segala hal. Harusnya kalau kita melihat budaya-budaya sekarang pun, hampir semua orang ingin kembali ke tanah asalnya, dari mana dia lahir, dan dia mau kembali ke sana untuk tinggal kembali ke daerah asalnya.
Tetapi Abraham tidak, sudah diberkati, tapi tidak mau kembali ke daerah asalnya. Kenapa? Ternyata kalau kita baca selanjutnya, karena Abraham ini adalah orang yang pegang perintah firman Tuhan, untuk dia tidak sudah disuruh perintah yang waktu di pasal 12 itu, untuk keluar dari negerimu, dari negeri ayahmu, sanak saudaramu. Karena itu Abraham masih pegang perintah itu. Dia tidak mau kembali lagi ke daerah asal. Kalau kita tarik lurus, bisa jadi Abraham tidak mau kembali ke sana, karena dari sana dia adalah kehidupan lama dia. Kehidupan yang menyembah berhala, kehidupan yang dimulai dari masa lalu dia di situ adalah dosa. Hidup di dalam dosa di sana, dia tidak mau kembali ke sana. Karena dia tahu bahwa perintah Tuhan adalah keluar dari sana dan pergi ke tanah perjanjian. Dan itulah yang dia pegang, sehingga dia tidak mau kembali ke daerah asal dia. Bahwa daerah asal dia itu adalah daerah yang dimana dia dulu hidup masa lalu, hidup yang tanpa Tuhan, terikat dengan budaya di daerah itu, penyembahan berhala di daerah itu, dan dia tidak mau kembali ke sana. Berapa banyak saudara kita juga pernah mendapat firman dari di dalam firman Tuhan yang lain dikatakan bahwa anjing kembali ke muntahnya. Mungkin ini yang Abraham juga pegang. Dia tidak mau kembali ke asalnya, karena dari sana asal dia berdosa. Asal dia terpisah dari Tuhan, asal dia belum bertemu dengan Tuhan dan hidup dengan sembarangan di sana, dan setelah dia dapat firman dari sana untuk keluar dari tempat itu, supaya dia menuju ke satu negeri yang akan Tuhan berkati dengan seluruh keturunannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya melihat Abraham pegang firman Tuhan untuk seumur hidup dia. Sekali Tuhan sudah suruh keluar, belum ada perintah untuk kembali, dia tidak mau kembali ke sana. Dan ini juga yang seringkali kadang-kadang terjadi dengan kita saat ini. Ketika kita sudah berhasil, mungkin, tapi kalau kita tidak terikat dengan perintah dari Tuhan, tidak apa-apa sih kembali ke daerah asal. Tidak ada masalah. Tapi kembali ke daerah asal itu harus dengan kekuatan yang baru, harusnya. Sudah punya kekuatan yang baru, dan mungkin juga Tuhan tuntun kembali ke sana. Harusnya seperti itu. Kan ini juga pernah terjadi dengan Naomi. Naomi pernah keluar dari Bethlehem dengan suaminya dan anaknya, tetapi dia masuk ke negeri orang yang tidak percaya. Dan dia di sana, di Moab, dia mengalami kesulitan. Dan dia dituntun kembali untuk ke Bethlehem kembali. Itu juga saya melihat tanah yang sudah menikmati perjanjian, berkat, kembali pergi ke tempat yang tidak percaya. Kan itu membawa hidupnya masuk ke dalam kesulitan. Tetapi memang Tuhan menuntun dia kembali. Nah, kalau kita pelajari kebenaran ini, maka kita melihat bahwa Abraham tidak mau kembali ke masa lalu dia. Berdosa, hidup di dalam penyembahan berhala di daerah dia, tidak mau dia masuk ke sana. Karena apa? Dia sudah pegang perjanjian dengan Tuhan tentang keluar dan masuk ke tanah perjanjian. Dan dia mau hidup dengan perintah itu. Dia mau pegang perintah itu menjadi perintah untuk seumur hidup dia. Dan dia sudah berjalan di dalam perintah itu. Hidupnya sudah masuk dalam perintah itu. Tetap diam di tanah Kanaan sebagai orang asing, tetapi tetap menikmati berkat-berkat Tuhan di sana. Dan dia sudah dikatakan di ayat 1 tadi, sudah penuh dengan berkat. Tidak ada kekurangan. Sudah karena kita lihat di pasal 23 setelah istrinya mati, pasal 22 setelah dia bertemu Yehova Jireh, Allah menyediakan, dia sudah mengalami
segala berkat yang luar biasa dalam segala hal. Karena itu bagi dia tidak ada mau kembali ke sana. Ayat 2. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah, letakkanlah tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunyai langit dan yang empunyai bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Ayat 4. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Abraham bagaimana jawabnya? Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, ini sangat tegas, dengan marah mungkin. Jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Abraham sendiri yang adalah kelahirannya di sana, dia tidak mau kembali ke sana. Sedangkan anaknya tidak lahir di sana, tetapi dia juga tidak mau izinkan anaknya Ishak pergi ke sana. Ini menarik sekali, saudara, karena bagaimana mengambil istri tanpa membawa calon mempelai laki-laki untuk ditunjukkan. Tetapi Abraham dengan kerasnya tidak mau kembali ke sana. Saya melihat bahwa benar-benar Abraham, dia hidup dengan pegang perintah firman Tuhan saja. Artinya bagi saya dan saudara, hidup kita harusnya pegang perintah firman Tuhan. Perintah firman Tuhan yang membawa kita keluar dari dosa. Perintah firman Tuhan itulah yang membuat kita bisa lepas dari dosa. Karena perintah firman Tuhan membawa dia keluar dari tempat kelahirannya yang penuh dengan penyembahan berhala. Sehingga Abraham tidak hidup lagi sebagai orang yang menyembah berhala. Berapa banyak saya dan saudara hidup harusnya pegang perintah Tuhan sehingga kita bisa lepas dari dosa masa lalu. Perintah Tuhan itu ada di dalam satu perjanjian saja kepada saya dan saudara, yaitu keluar dari sanak saudara itu, dari masa lalu kita. Sama seperti Tuhan memberi kita perintah untuk keluar dari dosa adalah dengan mengikuti Yesus. Karena Yesuslah yang bisa menyelesaikan dosa dari masa lalu kita. Abraham juga sama. Untuk kamu bisa lepas dari dosa itu, penyembahan berhala di rumah orang tuamu, kamu harus keluar dari sana. Dan jangan berpikir untuk kembali ke sana sebelum ada perintah baru. Saya tidak melarang Bapak Ibu Saudara untuk kembali ke kampung halaman. Bukan itu maksud saya dari kebenaran ini. Tapi maksudnya kita belajar tentang bagaimana Abraham hidup dalam perintah tuntunan Tuhan dengan taat, dengan setia. Sekali Tuhan beri perintah, dia tidak mau melanggar perintah itu. Supaya tidak terjadi hal-hal yang di luar dari perintah itu. Berapa banyak saudara kita taat kepada perintah Tuhan? Atau kita lebih taat kepada ajaran lain, pikiran manusia. Tapi Abraham tidak mau, dia lebih taat kepada perintah Tuhan. Ini adalah menjadi contoh bagi saya dan saudara. Dalam kita bertindak melakukan apapun dalam hidup ini, kita harus memperhatikannya, melakukannya sesuai dengan perintah Tuhan. Jangan karena kepingin ambil istri untuk anak, tidak ingat lagi perintah yang Tuhan sudah pernah beri. Lalu tiba-tiba kembali masuk ke tanah di mana tempat terikat dari dosa. Dan akhirnya kembali terikat dengan dosa. Itu sangat membahayakan, saudara. Karena itu saya belajar dari kebenaran ini adalah Abraham begitu pegang perintah Tuhan. Dan dia benar-benar taat akan perintah itu sebagai
perintah yang melepaskan dia dari masa lalu, dosa, dan tidak mau kembali ke sana. Saudara yang sudah lepas dari dosa, keluar dari dosa, jangan mau kembali ke sana lagi. Seperti Abraham tidak mau kembali ke sana. Bahkan anaknya juga tidak boleh ke sana. Karena nanti pengaruh yang buruk itu akan mempengaruhi anaknya. Lebih baik ambil istri dari sana dan bawa ke tempat perjanjian dan diubahkan di tempat perjanjian. Bagi Abraham, ambil orang yang berdosa di sana, atau saudaranya yang masih terikat mungkin dengan penyembahan berhala, tapi jangan tinggal di sana, bawa ke tanah perjanjian. Ini adalah juga satu cara yang benar bagi saya dan saudara. Ketika kita ingin membawa orang untuk masuk di dalam keselamatan dari Tuhan, atau berkat di dalam perjanjian Tuhan juga, kita harus menarik orang itu masuk. Bukan kita yang ditarik dibawa ke sana. Sehingga akhirnya kita malah terikat oleh dosa masa lalu itu. Abraham sama sekali tidak mau. Dia bilang, kamu harus bersumpah. Tetapi saya melihat pegang akan perintah Tuhan ini yang membuat Abraham menjadi contoh bagi saya dan saudara. Karena otomatis dosa masa lalu sama sekali tidak bisa lagi mempengaruhi dia. Karena dia sudah tinggalkan itu, dia sudah lari keluar dari sana. Berapa banyak saudara harus sebenarnya keluar dari dosa itu dengan kekuatan dari Tuhan sebenarnya. Tetapi kalau kembali, artinya kita tidak mau ada di dalam perintah yang Tuhan mau untuk tetap menikmati kebenaran. Saya teringat juga tentang bagaimana waktu perintah Tuhan kepada Lot. Keluar dari Sodom dan Gomora, jangan lari terus. Cepat. Tetapi apa yang terjadi dengan istri Lot? Dia menoleh ke belakang, melihat Sodom dan Gomora yang sedang ditunggang balikan oleh Tuhan. Mereka sedang harus lari, akan dimusnahkan Sodom dan Gomora, tapi dia masih menoleh ke belakang. Dia masih cinta keadaan berdosa di sana sebenarnya. Dia masih cinta dengan harta-harta duniawi di sana. Itu sebabnya dia menjadi tiang garam. Tiang garam menjadi peringatan bagi saya dan saudara. Ketika kita sudah diperintahkan Tuhan untuk keluar, kita harusnya ikut dan keluar dan menikmati Tuhan saja. Pegang Tuhan saja. Perintah Tuhan saja yang kita ikuti. Kita percayai. Dan benar Abraham akhirnya menjadi orang yang sangat berhasil. Sangat diberkati. Sesuai dengan perintah yang Tuhan berikan kepada dia di pasal 12. Kalau engkau keluar, engkau akan kubuat jadi bangsa besar. Nama masyhur, diberkati. Dan ini benar-benar tergenapi. Tetapi kita tidak tahu kalau seandainya Abraham kembali ke negerinya, apakah berkat ini akan masih tetap tergenapi atau malah bisa berbalik cerita. Karena itu Abraham tetap pegang perintah Tuhan. Belum ada suruh untuk balik. Dan untuk mengambil istri saja, dia pakai cara yang luar biasa. Hikmat dari Tuhan, tidak perlu kembali. Tuhan hanya perlu minta hambanya untuk pergi ke sana dengan sebuah doa, sumpah, utusan bahwa Tuhan akan bekerja campur tangan. Tapi dia tidak mau kembali ke sana. Jangan-jangan dosa itu akan menjerat dia lagi. Masa lalu itu akan menjerat dia lagi. Ini yang kita harus pelajari Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita sudah keluar dengan perintah Tuhan. Tuhan sudah membawa kita keluar dari dosa dan kita disuruh tetap hidup di dalam kebenaran. Malah kita kembali menoleh, malah kita kembali ke belakang. Jangan. Jadi yang pertama yang saya lihat, kenapa Abraham tidak mau kembali ke asalnya dan anaknya juga tidak boleh. Karena dia pegang perintah Tuhan untuk keluar dari sana. Dan belum ada perintah untuk kembali. Dan itu sebabnya
dia benar melakukan. Dan itu sebabnya Tuhan tetap bekerja di dalam setiap apapun yang Abraham minta dan doakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, apakah kita tetap pegang perintah Tuhan dalam seluruh kehidupan Tuhan? Kehidupan kita. Perintah Tuhan saat ini bagi saya dan saudara hanya satu. Tetap percaya Kristus Yesus sebagai juru selamat dan hidup sebagai penginjil. Artinya hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan, yaitu untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Berapa banyak orang pegang perintah Tuhan dan hidupnya tetap dikuatkan dalam perintah itu. Abraham tetap kuat selama dia menikmati perintah Tuhan. Dia tidak usah khawatir dengan cara mengambil istri, walaupun dia lebih merindukan istri untuk anaknya itu dari sanak saudaranya. Tapi tidak perlu kembali ke sana. Ini yang kita belajar. Tidak perlu kembali ke daerah yang berdosa sebelum kita mendapat perintah dari Tuhan. Jangan-jangan kita nanti terjerat di sana. Ada orang yang sudah berjanji, kalau seandainya saya keluar penjara, saya tidak akan menjadi penjahat lagi. Tetapi ketika dia kembali ke daerah tempat dia menjadi penjahat, kemungkinan menjadi penjahat akan terjadi lagi. Dan memang terjadi lagi. Ketangkap lagi. Jadi saya pikir tidak bisa segampang itu kita bisa kuat. Selama kita tidak ada dalam perintah Tuhan, kita tidak akan gampang kuat. Karena itu ketika Tuhan sudah beri perintah keluar dari sana, kita pegang dan ikuti dan percaya dan tanam dalam kehidupan. Yang kedua, saya melihat kenapa tidak mau kembali ke asal, selain dia tidak mau terganggu dengan dosa-dosa asal. Tetapi yang lebih lanjut juga Abraham tidak mau anaknya juga keturunannya. Yang kedua, saya melihat karena pegang janji firman Tuhan adalah tanah Kanaan. Abraham punya perjanjian dengan Tuhan adalah masuk ke tanah Kanaan. Karena itu, ini juga menarik. Di mana kita melihat dia pegang perjanjian tanah Kanaan? Karena itu dia tidak mau ambil istri dari tanah Kanaan. Tadi ayat yang kita baca itu juga menunjukkan bahwa tidak boleh ambil istri dari tanah Kanaan karena tanah itu akan ditaklukkan penduduknya juga. Karena itu Abraham tidak mau nantinya kalau ambil istri dari tanah Kanaan, itu menjadi ikatan dengan tanah Kanaan itu secara janji Tuhan yang harusnya dia menaklukkan itu sama sekali. Dan penduduk dari daerah itu akan juga dimusnahkan karena penyembahan berhala. Abraham disuruh untuk nantinya keturunannya menaklukkan itu. Makanya dia tidak mau juga ambil istri dari sana. Dia menyuruh hambanya itu pergi, jangan kau ambil istri untuk anakku dari perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam sebagai orang asing sekarang. Walaupun nanti tanah ini akan menjadi miliknya dan keturunannya, tetapi dia tidak mau ambil orang di situ. Inilah yang saya melihat perjanjiannya Abraham, begitu pegang perjanjian dengan Tuhan. Dia pegang perintah Tuhan, tetapi dia juga pegang semua janji-janji firman Tuhan bahwa tanah Kanaan akan diberikan untuk dia taklukkan. Berarti penduduk negeri itu pun harusnya nanti akan ditaklukkan. Berarti kalau nanti seandainya Tuhan ingin musnahkan semuanya, berarti istri dari Ishak juga bisa dimusnahkan. Kan Abraham belum tahu. Tapi perintah untuk menaklukkan memiliki tanah Kanaan itu bisa mengandung dua arti. Pertama, orang-orang di situ bisa diselamatkan, diampuni, disadarkan, atau nanti dimusnahkan sama sekali. Karena itu Abraham tidak berani mengambil resiko untuk mengambil orang istri untuk anaknya dari tanah Kanaan. Lebih baik ambil dari sanak saudaranya. Dan dari situlah saya melihat bahwa Abraham memegang janji Tuhan yang luar biasa. Karena pegang janji firman Tuhan,
adalah tanah Kanaan, dia tidak mau ambil dari sana. Ini luar biasa. Tidak boleh ambil istri dari tanah Kanaan, tidak harus ambil dari sanak saudara, tetapi jangan ke sana. Ini adalah karena ketaatan dia akan perintah firman Tuhan. Ketaatan dia akan janji-janji firman Tuhan yang dipegang kuat oleh Abraham. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam menjalankan kehidupan kita semua, harusnya kita menjalankan di dalam dua hal ini juga. Tetap memperhatikan perintah Tuhan dan tetap mengikuti janji-janji Tuhan. Pegang janji Tuhan, pegang perintah Tuhan, pegang janji-janji Tuhan. Sehingga hidup kita itu kita jalankan di dalam jalur itu. Sehingga hidup kita tetap bisa menikmati segala kekuatan Tuhan. Kalau orang ada dalam perintah Tuhan, dia akan terus dikuatkan. Kalau orang ada dalam janji-janji Tuhan, semua janji itu akan menjadi bagian yang harus dia jalankan, dia nikmati, dia pegang, dan dia pakai dalam seluruh kehidupan. Karena janji-janji Tuhan itu harus dipegang, diikuti, dikerjakan. Dan itulah yang Abraham nanam, tertanam dalam hati pikirannya rohani. Berapa banyak kita tetap pegang akan perintah Tuhan dan janji Tuhan. Bukan janjinya yang baik saja, yang bagus-bagus saja. Janji semua tentang apapun yang mungkin nantinya juga membuat kita sulit. Tapi itu janji yang harus kita pegang terus. Kalau itu adalah janji untuk kehidupan kita. Abraham pegang bahwa tanah Kanaan memang akan ditaklukkan, menjadi miliknya. Tetapi apakah penduduknya juga akan menjadi miliknya, diselamatkan? Ikut Abraham atau akan dimusnahkan? Makanya tidak ada pilihan lain. Jangan pilih di situ, perempuan di situ, anaknya. Dia benar-benar hidup dalam penyembahan berhala, Laban itu. Walaupun Yakub tinggal di sana. Luar biasa ini. Waktu saya baca ini, saya melihat bahwa Tuhan begitu menuntun Abraham untuk tetap hidup dalam perintah, dalam janji-janji Tuhan. Dan akhirnya Abraham mengalirkan berkat bagi Ishak, berkat bagi keturunannya. Makanya dia disebut Bapa orang beriman. Jadi Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, kita punya contoh Bapa orang beriman yang luar biasa. Yang lebih lanjut lagi saya lihat adalah yang dari ayat yang selanjutnya dikatakan di situ apa yang Abraham nyatakan bagi kita. Dikatakan, lalu tetapi Abraham berkata, jangan, ayat 6 tadi. Jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunyai langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu. Ini luar biasa. Sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Pasti Tuhan akan bekerja. Abraham pegang janji-janji Tuhan yang akan selalu bisa membuat pintu terbuka. Berkat akan terjadi untuk dia mendapatkan yang terbaik. Asal dia hidup di dalam perintah dan janji-janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Lalu hamba itu meletakkan tangannya. Ayat 8 dulu. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana. Tidak boleh sama sekali. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham, tuannya, dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Sekarang harus sumpah, tidak boleh sama sekali. Jadi Abraham tetap tahu mana yang utama. Lebih utama pegang perintah Tuhan.
Jangan langgar perintah Tuhan. Lebih utama pegang janji-janji Tuhan. Dan yang terakhir yang saya lihat dari ayat ini adalah lebih utama bagi Abraham adalah percaya akan tuntunan Tuhan. Dia bilang apa? Malaikat Tuhan akan berjalan. Abraham terlalu percaya pasti terjadi. Karena Tuhanlah yang menuntun saya ada di sini. Dan Tuhan juga akan menuntun untuk mengambil orang di sana, perempuan di sana untuk anaknya Ishak. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang terakhir kita belajar kenapa Abraham tidak perlu kembali ke asalnya. Karena dia tahu tuntunan Tuhan cukup. Tuntunan Tuhan mampu bekerja tanpa dia harus ke sana. Untuk mendapatkan hati dari seorang perempuan di sana. Karena itu Abraham bilang sumpahnya jelas kepada hambanya. Tuhan Allah yang akan menuntun engkau ke sana. Jadi Abraham percaya yang terbaik itu adalah tuntunan Tuhanlah yang akan melakukan. Bukan kemampuan manusia. Berapa banyak kita tetap percaya bahwa tuntunan Tuhanlah yang memampukan kita hidup dalam segala kebenaran. Tuntunan Tuhanlah yang memampukan kita hidup menerima segala berkat. Tuntunan Tuhanlah yang membuat kita keluar dari segala persoalan-persoalan hidup kita. Tuntunan Tuhanlah yang memberi jalan keluar. Tuntunan Tuhanlah yang membuka pintu penginjilan. Tuntunan Tuhanlah yang membuat kita mendapat jiwa-jiwa juga. Tuntunan Tuhanlah yang membuat kita bisa menarik segala berkat atau memberi segala jawaban kepada setiap persoalan. Abraham begitu memberi kita sesuatu yang luar biasa untuk percaya bagaimana Tuhan bekerja. Dan dia mengajar kepada hambanya. Tidak usah kamu yang bekerja. Tuhan akan bekerja. Kamu hanya jalan. Tuhan akan bekerja. Oh, ini luar biasa. Karena itu tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu. Kalau kita minta Tuhan yang bekerja. Persoalan apapun. Masalah jiwa, masalah keselamatan, Tuhanlah yang akan mampukan. Berapa banyak saudara berdoa untuk jiwa. Dan percayalah Tuhan akan bekerja untuk mendapatkan jiwa itu. Tuhanlah yang akan menjamah hati dari seorang perempuan yang akan menjadi istri dari Ishak. Bukan kemampuan manusia. Anak-anakan untuk istri dari anaknya Ishak. Apalagi tidak kembali ke asal dosa. Tapi tetap berjalan dalam perintah Tuhan. Janji-janji Tuhan dan tuntunan Tuhan. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan menolong kita seperti Abraham menikmati Tuhan. Dan tuntunan Tuhan itu memampukan Abraham menikmati Tuhan selalu. Dia selalu hidup menikmati Tuhan di dalam tuntunan Tuhan. Di mana Tuhan tuntun, dia menikmati. Dan saya harap kita semua hidup seperti itu. Pegang perintah firman Tuhan, pegang janji-janji firman Tuhan, dan ikut segala tuntunan Tuhan. Minta tuntunan Tuhan berlaku atas seluruh hidup kita. Amin. Buat kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kiranya kami juga hidup dalam perintah Engkau. Perintah Engkau yang sudah membawa kami keluar dari dosa, setan, dan neraka melalui Yesus. Kami harus hidup dalam perintah menerima Yesus. Hidup di dalam Yesus. Supaya kami tetap ada di dalam kebenaran. Keluar dari dosa, setan, dan neraka. Dan lebih jauh kami harus hidup di dalam semua janji-janji firman-Mu. Janji firman Tuhan adalah kami hidup untuk kerajaan Allah. Janji firman Tuhan adalah kami hidup untuk menjadi saksi. Dan itulah yang akan terjadi dalam hidup kami. Dan biarlah kami juga hidup di dalam tuntunan Tuhan yang benar. Tuntunan Tuhan adalah membuat kami menikmati hanya Tuhan saja. Tuntunan Tuhan adalah kami hanya menikmati kebenaran firman.
Tuntunan Tuhanlah yang membuat kami berhasil. Tuntunan Tuhanlah yang membuat kami mengenal jalan keselamatan. Tuntunan Tuhanlah yang membuat kami bisa lepas dari segala masa lalu. Tuntunan Tuhanlah yang membuat kami bisa berhasil dalam segala hal. Memberi jawaban atas setiap persoalan kami. Keluar dari setiap persoalan kami. Menang dari setiap persoalan kami. Karena tuntunan Tuhan. Terima kasih buat kebenaran-Mu. Jadikanlah ini kebenaran bagi setiap kami yang berdoa malam hari ini. Dan menerimanya. Terima kasih. Bapa, hamba berdoa buat bangsa dan negara kami. Berilah tuntunan-Mu untuk bisa melewati pandemik dengan hikmat, kemampuan, dan mampukan seluruh dunia juga keluar dari pandemik dengan hikmat tuntunan dari Tuhan. Dan lebih jauh kami bisa mendapat jawaban. Tuntunan Tuhan untuk menemukan obat, vaksin juga boleh Tuhan bekerja. Dan tuntunan Tuhanlah yang memampukan kami melihat keadaan ini sebagai keadaan untuk mengalami tuntunan Tuhan untuk menikmati penuaian besar jiwa. Menyelamatkan. Begitu Abraham mendapat tuntunan untuk menyelamatkan generasi masa depan. Tidak salah memilih mana yang harus diambil. Karena ada perintah, janji, dan tuntunan Tuhan yang senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Bapa, juga hamba berdoa buat keluarga besar hamba supaya terus ada dalam perlindungan dari Tuhan. Berkat dari Tuhan. Sehingga mereka tetap hidup dalam perintah dan janji-janji Tuhan juga. Dan hidup di dalam tuntunan Tuhan. Bapa, juga hamba berdoa buat seluruh jemaat gereja Hidup Baru. Supaya tetap menikmati perintah Tuhan, janji-janji Tuhan, dan tuntunan Tuhan juga. Begitupun juga hamba-hamba Tuhan HKTR. Begitu juga hamba berdoa buat setiap orang yang minta didoakan. Biarlah perintah Tuhanlah yang jadi, janji-janji Tuhanlah yang jadi, tuntunan Tuhanlah yang jadi. Kepada Ibu Elizabeth, kepada Morris, kepada Ibu Sabati. Jadilah dalam nama Yesus. Semua perintah Tuhan, janji Tuhan, tuntunan Tuhan. Jadilah kepada Ibu Olga juga bisa terhibur, dikuatkan. Jadilah kepada Nabula, jadilah juga kepada Jackson Nara, jadilah juga kepada Ibu Sarah. Hamba berdoa. Terima kasih Bapak. Bahkan setiap orang yang meminta didoakan, dilayani, kiranya ada perintah Tuhan, janji Tuhan yang dinyatakan, ada tuntunan Tuhan yang dinyatakan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur dan mengakhiri berita Hidup Baru hari ini. Dan kiranya Tuhan tetap memberkati kami semua. Sesuai dengan firman Tuhan, semua kami akan hidup dalam perintah, janji, firman Tuhan dan tuntunan-Mu secara langsung dalam hidup kami. Melalui mengutus malaikat bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus hamba berdoa. Genapilah semuanya di dalam kekuatan Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Saya percaya kita semua telah diberkati oleh berita Hidup Baru malam hari ini. Dan biarlah berita Hidup Baru ini kalau menjadi berkat bagi kita semua, bagikan kepada semuanya. Dan saudara juga bisa lihat di YouTube, berita ini akan ditaruh di sana juga, dan kiranya tetap menjadi berkat. Salam, sampai jumpa besok. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.